aja. Semoga yang kerja di rumah bisa punya kerjaan untuk mengatasi kebosanan di rumah. Terus semoga kalian yang kerja di luar, semoga kalian semua diberi kesehatan. Jadi seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini banyak negara yang melakukan lockdown. Kalau yang di Kanada itu kita melakukan namanya state of emergency. Jadi bukan lockdown sepenuhnya, tapi kayak sekolah-sekolah diliburkan. Terus habis itu perusahaan-perusahaan itu dibagi jadi dua, essential sama non-essential. Jadi yang essential kayak polisi, kayak rumah sakit, sama supermarket itu masih buka. Tapi yang nggak penting, yang non-essential harus tutup, dan kalau bisa yang kerja di rumah harus kerja di rumah. Nah, karena yang non-essential ini banyak yang tutup dan banyak yang dirumahkan, banyak pekerja yang diberhentikan, dikurangin jamnya, dan akhirnya penghasilannya berkurang atau sama sekali tidak dapat penghasilan. Buat kalian yang belum tahu, aku bekerja sebagai admin assistant dari financial advisor. Financial advisor itu kayak penasehat keuangan gitu. Jadi aku admin asistennya dia. Dan kantorku sudah tutup dari Maret bulan lalu. Kantorku tutup karena itu kan bukan termasuk essential business ya. Jadi dari bulan lalu aku bawa semua laptop, terus berkas-berkas yang butuh. Jadi aku work from home, kerja di rumah. Nah, karena kantorku tutup, bosku meminta aku untuk apply buat bantuan pemerintah Kanada. Di video kali ini aku bakal nunjukin kemarin pas aku apply buat bantuan pemerintah ini. Namanya adalah CERB, Canada Emergency Response Benefit. Jadi CERB ini diperuntukkan untuk pegawai-pegawai yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan. Jadi bantuan dana dari pemerintah. Nggak cuman buat pegawai aja, pemerintah juga ngasih suntikan dana buat perusahaan, kayak ngesubsidi gaji karyawan, terus kayak ngasih business loan, pinjaman dengan bunga ringan. Jadi banyak programnya. Karena kejadian gara-gara penyakit ini, pemerintah menyuntikkan triliunan dolar Kanada untuk dibagi buat kayak pegawai, bisnis, terus kayak untuk beli peralatan medical. Jadi pemerintah benar-benar terjun langsung untuk membantu rakyat Kanada agar ekonominya tetap jalan. Tujuan pemerintah Kanada ngasih stimulus dana ini kenapa sih? Pemerintah Kanada nggak mau dengan diberlakukannya state of emergency ini, dengan bisnis-bisnis yang tutup, masyarakat nggak bisa kerja, otomatis masyarakat nggak dapet gaji, dan pastinya mereka akan kesusahan buat misalnya bayar kos-kosan, cicil rumah. Mereka nggak punya uang buat kayak beli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kalau orang nggak bisa bayar, otomatis kan negaranya jadi kacau. Orang jadi bingung dapat duit dari mana, dan otomatis mereka juga akan nekat keluar rumah untuk cari uang untuk menghidupi keluarganya, seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi pemerintah benar-benar pengen masyarakat di rumah saja untuk mengurangi penyebaran virus ini. Jadi Prime Minister Kanada Justin Trudeau bulan Maret lalu, akhir Maret lalu mengumumkan bahwa Kanada memberi bantuan dana sebesar $500 per minggu atau $2,000 per 4 minggu per bulan. Jadi warga Kanada, pegawai Kanada yang kehilangan pekerjaan akan dapat
$2.000 per bulan. Nah ini bakal aku tunjukin pas kemarin aku apply ya. Cara daftarnya itu gampang banget. Kebanyakan orang yang tinggal di Kanada itu punya account CRA, itu Canada Revenue Agency. Itu account yang terhubung langsung dengan pemerintah untuk ngecek lapor pajak kita. Jadi kita bisa lihat lapor pajak kita tahun-tahun sebelumnya. Terus kita bisa lihat benefit-benefit yang kita berhak dapat. Misalnya kalau kalian punya anak, kalian bisa dapat child benefit, dikasih duit dari pemerintah per bulan. Kalau misalnya kalian keluarga menengah ke bawah, kalian bakal dapat subsidi, namanya di sini GST, HST, kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa lihat detail lapor pajak kalian di account itu. Ini aku tunjukin langsung caranya. Nah ini langsung aja aku jelasin kemarin pas aku apply CERB. Ini tinggal masuk ke websitenya pemerintah Kanada untuk apply Canada Emergency Response Benefit. Nah CERB ini Newport Canadian untuk memberikan support finansial kepada pegawai yang terkena dampak COVID-19. Nah, ini dapat $2.000 untuk 4 minggu, jangka waktu 4 minggu, atau setara dengan $500 per minggu. Dan maksimalnya ini cuman 4 bulan ya, sampai Oktober nanti, 16 week. Nah, ini 3 hari kerja, dapat penghasilannya. Nah, ini siapa-siapa aja yang bisa apply. Ini kamu tidak pernah apply CERB, kamu tidak keluar secara sukarela, kamu tempat tinggal di Kanada, kamu 15 tahun, dan kamu punya minimum 5.000 penghasilan di 12 bulan terakhir atau tahun 2019 kemarin. Ya, nah ini untuk CERB pertama, kamu harus berhenti bekerja karena ini penyakit ini dan minimal 14 hari secara berturut-turut. Itu kamu nggak dapat penghasilan. Nah ini eligibility period, ini aku cepetin aja ya. Ini how to apply-nya bisa dari online sama bisa dari telepon. Nah ini kita bakal apply online dari website CRA. Nah ini kapan bisa apply-nya, jadi dibagi-bagi bulan lahirnya bisa apply. Nah ini langsung masuk ke account-nya, account buat individual. Ini langsung login. Nah ini aku login dulu, aku login pakai bank. Nah ini sudah masuk ke akunku nih. Di awal sudah muncul Canada Emergency Response Benefit. Jadi Kanada ngasih pembayaran untuk pekerja yang di Kanada yang kehilangan penghasilan. Bisa apply ini dari CRA atau Service Canada, tetapi bukan keduanya. Jadi bisa ada portal lain dari Service Canada. Nah ini langsung aja aku klik apply. Nah ini eligibility-nya sama kayak yang aku pertama kali jelasin tadi. Tinggal di Kanada 15 tahun. Untuk pertama kali CERB, ini aku next aja ya. Nah ini eligibility periodnya, select period March 15 sampai 11 April. Ini pertama ya. Nah, ini page kedua, halaman kedua, kita cuman harus menyatakan bahwa I certify that bla 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 bla. Jadi, kita harus menyatakan itu dan kamu harus menyatakan bahwa informasi yang kamu berikan itu benar, dan kalau ngasih pernyataan palsu itu criminal offense. Terus kita juga menyatakan bahwa
benar dan akan mengembalikan kalau misalnya di kemudian hari tidak berhak. Kamu ketahuan kalau bohong, itu harus dikembalikan. Nah, ini page ketiga, kita cuma disuruh nge-review bank. Kamu mau masuk ke bank apa yang terdaftar. Oh, ini sudah, kalau semuanya sudah benar, direct deposit information-nya sudah benar, tinggal dicentang aja informasi itu benar dan tinggal submit. Sudah selesai. Jadi confirmation, halaman terakhir, ini pernyataan kalau kamu sudah berhasil submit aplikasi untuk periode Maret sampai April. Nah, kamu akan menerima $2.000 by direct deposit within 3 business day. Jadi dalam 3 hari kerja kamu bakalan. Nah, udah gampang banget kan? Semudah itu untuk mendapatkan $2.000 dari pemerintah, karena memang pemerintah Kanada pengen yang gampang, karena kalau terlalu ribet nanti malah lemot, malah orang-orang nggak bisa apply. Jadi cuman klik pertama, periodnya kapan, halaman kedua klik dicentang untuk pernyataan bahwa saya memenuhi kriteria tersebut, halaman ketiga ngecek banknya benar apa salah, terus submit. Hanya dengan 3 klik kalian udah bisa dapat $2.000. Semudah itu teman-teman. Jadi memang nggak pakai ribet di Kanada ini. Tapi kalau kalian kelihatan bohong, di kemudian hari pasti bakal disuruh kembaliin. Nah, ini aku apply-nya Jumat minggu lalu, April tanggal 10, dan Rabu kemarin $2.000 sudah mendarat mulus di rekeningku. Jadi di Kanada itu duit pajaknya benar-benar kelihatan buat apa. Jadi kembali lagi ke masyarakat, dan di sini pemerintah itu sangat menyupport keberlangsungan ekonomi dan hidup orang banyak. Nah, itu teman-teman info yang mau aku sharekan buat kalian. Jangan lupa klik like ya teman-teman buat ngedukung channelnya aku dan Ray, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Stay safe dan jaga kebersihan diri sendiri, dan semoga semuanya diberi kesehatan, dan semoga semuanya cepat kembali normal seperti sedia kala. See you guys, bye bye.